Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Senang sekali hari ini Kamis, tanggal 27 Mei 2021. Saya Pendeta Stefanus Lim dapat berkunjung dan bertemu dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam acara kuliah Alkitab Malam. Nah, Kalam pada saat ini mengangkat tema yang sangat menarik. Stop bullying. Ya, berhenti membuli. Nah, bacaan firman Tuhan dipilihkan dari Roma 15 ayat 1 sampai 3a. Dilanjutkan nanti dengan Roma 12 ayat 15. Ya, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, ayo kita awali Kalam saat ini dengan penuh sukacita. Kalau kita tidak akan membuli orang lain, itu karena aku dipanggil mengasihimu dengan kasih Tuhan. Lagu yang indah kita nyanyikan bersama-sama demikian. Mari Ibu Bapak saudaraku, kita nyanyi penuh sukacita dan penuh semangat gembira. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, mari Ibu Bapak saudaraku, kita nyanyi bersama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Mari sekarang kita bersatu hati membuka kalam ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bertemu kembali melalui siaran online saat ini. Ketika Engkau mengundang dan mengajak kami mendalami firman-firman-Mu dalam sukacita, ketika kami baru saja selesai merayakan hari Pentakosta. Kami ingin dibimbing Roh Kudus-Mu, hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu melayankan acara kalam online saat ini, supaya firman Tuhan yang diberitakan menjadi perenungan yang mendalam buat hidup kami. Kami siap untuk belajar tentang firman-Mu. Kami siap bertumbuh di dalam iman. Diberkatilah kuliah Alkitab Malam saat ini, dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, indah sekali kalau hari ini Ibu Bapak, saudara-saudari dan saya mau belajar bareng-bareng tentang tema Stop Bullying. Berhentilah membuli. Ya. Bacaan firman Tuhan dipilihkan dari Roma 15 ayat 1 sampai 3a.
Nanti kemudian dilanjutkan Roma 12 ayat yang ke-15. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, barangkali di awal tema ini kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, bullying itu apa? Nah, kalau kepada kita ditanya bullying itu apa? Saya catatkan di sana. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain agar dirinya memiliki kuasa untuk mengatur orang lain. Nah, ternyata maksud bullying itu demikian. Ibu Bapak, saudaraku, dalam bentuk apa bullying itu dilakukan? Ternyata tindakan menyakiti tersebut bisa ditunjukkan dengan cara mengancam atau memilihkan nama julukan untuk mengolok-olok atau untuk menggosip, bahkan sampai dengan tindakan fisik seperti menampar atau memukul atau tindakan-tindakan lain yang betul-betul menyakitkan. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, dalam sehari mungkin kita katakan, Pak Stefanus, kami orang Kristen rasanya kok enggak pernah membuli orang lain loh. Tunggu dulu, siapa bilang kalau kita ini bebas dari membuli? Karena salah satu bentuk membuli adalah body shaming. Apa itu? Body shaming berarti mau mempermalukan, mengolok-olok soal tubuh orang lain. Contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang kurus, badannya tipis, apa kita bilang? Tuh, teman kita ini ternyata posturnya kayak papan tripleks ya, datar, kurus banget. Ibu Bapak, saudaraku, begitu kita kasih julukan orang yang kurus ini dengan sebutan papan tripleks, itu kita sedang membuli. Itu berarti kita melakukan tindakan body shaming, mengolok-olok tentang bentuk tubuh. Atau sebaliknya, kalau kita ketemu dengan teman kita yang badannya gemuk, apa yang kita bilang? Tuh, kamu aku perhatiin makin lama kok kayak gajah bengkak ya. Ibu Bapak, saudaraku, begitu kita menyebutkan ungkapan-ungkapan untuk mengolok-olok seperti ini, lebih-lebih menyangkut soal body shaming, itu kita sesungguhnya juga sudah membuli. Atau ketika kita ketemu dengan teman kita yang badannya pendek, diminta maju ke depan, sudah siap maju di depan, masih dibully lagi ngomongnya apa? Ayo berdiri dong, mosok dari tadi duduk. Padahal memang kalau berdiri pun ya postur tubuhnya hanya segitu. Ibu Bapak, saudaraku, tanpa sadar selama ini dengan kata-kata, dengan maksud bercanda, dengan maksud untuk membuat perhatian itu ditujukan pada seseorang, kita ternyata pernah membuli orang lain. Kita sedang mengolok-olok seputar bentuk tubuh, mempermalukan tubuh orang lain. Ibu Bapak, saudaraku, dalam situasi seperti ini kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apakah ada firman Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengingatkan kita supaya kita tidak membuli orang lain? Ada. Ayo kita baca bareng-bareng dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3a. Ya, Ibu Bapak, saudara, akan saya ajak ikut membaca firman Tuhan ini bareng-bareng dengan saya ya. Yuk kita baca pelan-pelan begini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat.
Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Puji Tuhan. Alkitab mau mengingatkan ibu bapak, saudara-saudari dan saya bahwa kalau kita menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, peraturan firman Tuhan itu sangat jelas. Anak Tuhan yang kuat ternyata perlu menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan cuma cari kesenangan diri sendiri. Justru sebagai anak Tuhan, kita harus mencari kesenangan sesama, kesenangan orang lain demi kebaikannya untuk membangunnya. Bukan untuk mengolok-olok, bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menyepelekan, bukan untuk membuli. Apa sebab? Firman Tuhan katakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, dalam suatu kali pengajaran Tuhan Yesus pernah menggunakan perumpamaan. Tahukah kamu bahwa kamu adalah garam dunia? Perlu kita tahu, tugas kita itu memberi rasa. Di tengah dunia yang suka mengolok-olok orang-orang lemah. Di tengah dunia yang suka merendahkan dan menyepelekan pihak yang tidak berdaya. Katakan dalam hati kita masing-masing, aku adalah garam dunia. Tugasku itu memberi rasa yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mungkin muncul sebuah pertanyaan di awal kalam ini. Mengapa dalam hidup bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, kita ketemu orang dengan sebutan sebagai tukang bully. Ya. Mengapa dia sampai jadi tukang bully? Kenapa dia hobinya itu membuli, menjelek-jelekan orang lain, menghina, merendahkan, mempermalukan orang lain? Ada apa? Kok sampai tega-teganya jadi tukang bully? Sesungguhnya kita mau belajar apa pada saat kalam hari ini? Yang pertama, seorang psikolog mengatakan kemungkinan orang ini punya masalah mental. Ya. Jadi mentalnya itu memang senang untuk menjatuhkan orang lain. Seolah-olah mau tertawa di atas penderitaan orang lain. Atau jangan-jangan menjadi pembuli itu karena kepingin mendapat perhatian. Biar orang memperhatikan aku, caranya aku akan sungguh-sungguh menggunakan waktu ini untuk menjelek-jelekan orang lain. Bagaimana aku mengajak orang-orang melihat betapa aku lebih hebat daripada orang-orang yang aku bully. Ada lagi, jangan-jangan orang yang menjadi pembuli itu sesungguhnya menunjukkan kalau ia kurang percaya diri. Nah, supaya kelihatan aku percaya diri, caranya adalah justru dengan menginjak orang lain. Biar aku kelihatan lebih unggul dibanding orang lain. Padahal sesungguhnya hatinya itu dia tidak percaya dirinya sama sekali. Dia orang yang minder, tapi untuk menutupi keminderannya, maka dia memilih orang lain untuk dijadikan objek
bulian. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, perlu kita tahu. Ternyata juga dicatat, mengapa ada seseorang menjadi pembuli. Ditulis, ini akibat meniru orang tua. Kok bisa? Ya, kalau di rumah sesehari pelajaran yang ia dapatkan dari perkataan orang tuanya itu suka jelek-jelekin orang lain, maka sang anak pun hasilnya tidak beda jauh, dia senangnya akan jelek-jelekin pihak lain. Dalam istilah bahasa Jawa dikatakan perumpamaan kacang ora ninggal lanjaran. Atau pepatah bahasa Indonesia mengatakan buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, mirip-mirip lah. Apa yang dilakukan orang tua itu akan didengar, disimpan, ditiru, dan dilakukan. Ketika ditanya lagi, kenapa kok ada orang bisa sampai jadi tukang bully? Jawabnya, dulu dia pernah jadi korban bullying. Sekarang karena dia dulu biasa dibully, jadi korban. Begitu ada kesempatan, aku sekarang mau balas dendam, aku jadi pelaku. Aku gak mau lagi jadi korban. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, di balik itu semua juga dikatakan, kenapa orang membuli orang yang lebih lemah? Ya, karena dia ingin berkuasa. Bahkan dikatakan lebih jauh, karena ada rasa iri hati. Ibu bapak, saudaraku, penelitian juga menunjukkan pembuli itu lahir sebagai dampak dari media sosial atau game online. Kalau mainan di media sosial di dunia maya suka untuk menghujat orang lain, suka memojok-mojokkan orang lain, pas bergaul sungguhan dalam dunia nyata, maka nanti bisa terbawa. Bahkan beberapa permainan game elektronik, game online, bukankah itu diciptakan untuk menghancurkan orang lain? Semangatnya bukan semangat mengasihi, tetapi semangat mengalahkan. Jadi tanpa disadari, hobinya itu kemudian dibawa dalam hidup sehari-hari. Di dunia sekolah, kita temukan berapa banyak anak yang suka membuli temannya yang lebih lemah. Diolok-olok, sampai malu, sampai nangis. Dan repotnya pembuli ini biasanya tidak sendirian. Dia pasti akan minta ditemani. Dia punya grup yang sama-sama memang suka membuli. Nah, ibu bapak, saudaraku, memang tiap-tiap orang itu kelemahannya beda-beda ya. Saya jadi tertarik dengan kisah satu kali di sebuah sekolah SMA dilakukan vaksinasi. Apa yang terjadi dalam vaksinasi ketika melihat apakah semua siswa SMA itu berani disuntik. Kita lihat videonya demikian. Nangis ketakutan. Semakin menangis, semakin diledeki teman-temannya. Nah, akhirnya datang bantuan dari Pak Tentara. Ya, sampai nggak sadar kalau sudah disuntik ternyata. Ya, ibu bapak, saudaraku,
Anak yang ternyata tampaknya sudah SMA, tapi takut jarum suntik juga ada, dan itu pasti akan dijadiin bahan bulian teman-temannya. Ya. Ada lagi bagaimana seseorang lahir dengan kemampuan untuk mendapatkan nilai itu lebih rendah dibanding teman-temannya. Apa yang sering terjadi kalau anak ini ternyata kesulitan dalam belajar, aku kepingin punya nilai bagus kayak teman-temanku. Karena udah putus asa, dia mencoba cara belajar yang singkat. Kira-kira kayak apa videonya? Lihatlah. Isi buku itu seolah-olah mau dikeramaskan di rambutnya. Ya, biar masuk semua pelajarannya itu di dalam kepalaku. Ibu bapak saudaraku terkasih, anak dengan nilai-nilai yang rendah bisa saja dibuli teman-temannya. Entah disebut anak yang bodoh, ya, entah disebut anak yang tidak cerdas sama sekali, ya, anak yang dipinggirkan karena dia tidak levelnya kita, nilainya itu selalu rendah. Atau ada juga anak yang ternyata kalau diminta maju itu grogian. Ya, anak ini gampang grogi. Satu kali dia diminta menyanyikan lagu yang mestinya itu dinyanyikan dengan gembira, lagu nasional, dia kaget. Kalau aku harus diminta maju di depan kelas nyanyi lagu yang penuh gembira, tapi karena anak ini grogi, jadinya kayak apa? Ayo kita lihat sama-sama. Ya, harusnya nyanyi lagu sorak-sorak bergembira, mosok di tengah jalan tiba-tiba nangis ya, gara-gara grogi, gara-gara nggak pede nyanyi ya. Kasihan sekali anak seperti ini. Ibu bapak saudaraku, kenyataan ada orang-orang yang lebih lemah dibanding diri kita. Kenyataan kita temui orang-orang di sekitar kita yang dipojokkan, disingkirkan, diolok-olok entah pagi, siang, sore, dan malam. Ada banyak di dunia ini korban bullying. Atau jangan-jangan itu adalah bagian dari keluarga kita yang jadi korban. Atau bahkan mungkin aku, Pak Pendeta, yang sering dibully oleh orang-orang di sekelilingku. Pertanyaan saya, kalau aku dibully, apa yang harus aku lakukan? Ibu bapak saudaraku, yang pertama saya mau mengatakan jangan takut. Karena semakin engkau merasa takut dibully, maka pihak pelaku itu senang sekali menjumpai orang yang mudah ditekan, orang yang mudah diancam, orang yang tampak tidak berdaya. Nah, ini makanan empuk bagi para pelaku pembulian. Bahkan yang kedua saya mau katakan, bagaimana korban bullying mesti berani bertanya dan berkata kepada temannya, berhentilah membuli aku. Oke? Ada sebuah harapan, ada sebuah permintaan bahwa kita itu tidak suka kalau dibully. Bahkan kita mau belajar bagaimana kita perlu membangun sikap semakin percaya diri. Bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan talenta-talenta yang unik. Belum tentu orang yang membuli itu menguasai talenta yang aku miliki.
Aku ini punya kelebihan, bukan cuman punya kekurangan. Jadi tetap percaya dirilah. Menarik. Bagaimana kalau aku dibully? Sebaiknya mulai belajar cari banyak teman. Kalau pihak pembuli punya kelompok teman-teman yang suka membuli, maka pihak korban bullying juga perlu punya banyak teman yang tidak akan tinggal diam kalau melihat temannya itu dibully. Ada orang yang akan perhatian dan memberi pembelaan. Kalau perlu, jangan disimpan untuk diri sendiri. Kalau aku dibully, aku mesti curhat. Aku bisa curhat ke sahabatku, aku bisa curhat kepada keluargaku. Aku katakan bagaimana situasi dibully itu tidak enak. Jangan ditutup-tutupi. Bahkan bagaimana kalau kita jadi korban bullying, supaya kita bisa membangun rasa percaya diri lagi dengan ikut belajar bela diri. Supaya pihak pembuli itu tahu bahwa aku nggak bisa disepelekan. Dan menarik, bagaimana kalau kita dibully? Saya anjurkan kita berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Misalnya dengan mengatakan, mengapa kamu suka membuli aku? Salahku padamu itu apa? Kok sampai aku yang dijadiin sasaran dibully terus? Kamu tahu enggak rasanya korban dibully itu kayak apa? Katakan isi hati perasaanmu yang sebenarnya. Supaya pihak pelaku itu sadar. Ternyata kalau aku membuli itu menimbulkan sangat dalam luka dalam hidup dia. Menimbulkan rasa yang betul-betul semakin terpojok. Itu perlu kita ceritakan dan kita ungkapkan. Nah, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, saya punya sebuah video yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang ternyata dia itu memiliki talenta khusus. Namun talentanya berbeda dengan teman-teman di kelas. Jadi dia suka dibully. Tapi bagaimana cara Tuhan menolong? Ayo kita lihat bagaimana video ini mengajarkan kepada kita semua. वापस पनिश होता है डफर। डफर हर टाइम क्या पनिश होता है? ट्वाइंग। इसका तो रोज का है। Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, apa nasihat firman Tuhan? Ketika kita melihat ada tindakan bullying di mana-mana, sikap macam apa yang harusnya kita miliki? Kita mau belajar dari Roma 12 ayat 15. Ayo saya ajak Ibu Bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya ikut mengucapkan dan membaca firman Tuhan ini demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Firman Tuhan ini luar biasa. Bagaimana menjadi anak Tuhan itu punya kerelaan hati. Kalau melihat orang bersukacita, aku ikut bersukacita. Kalau aku melihat ada orang menangis, aku bisa ikut menangis bersama dengan dia. Hal ini berbeda sekali dengan kenyataan yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Bagaimana dunia ini justru mengajari bersukacitalah ketika ada orang yang sedang menangis. Atau menangislah ketika engkau melihat ada orang yang sedang bersukacita. Ini bukan gaya hidup anak Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, bagaimana panggilan firman Tuhan dalam hidup kita itu sangat jelas. Tuhan mau
kita tetap bisa merasakan kebahagiaan orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan teman-teman kita. Bahkan Tuhan mau kita memiliki kasih yang berbela rasa ketika ada orang dalam kesusahan, dalam kesedihan, sedang menangis. Aku bisa ikut merasakan kesedihan dan duka citamu. Aku mau bisa ikut menangis bersama denganmu. Itu luar biasa. Benarkah ini penting buat kita? Puji Tuhan, hari Minggu kemarin kita bersama-sama dengan gereja-gereja sedunia merayakan hari Minggu Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Saat ini kita mau memeriksa diri kita. Benarkah Roh Kudus itu telah berkarya dalam hidupku supaya aku memiliki kehidupan roh yang seturut dengan kehendak Roh Allah? Apa saja karya buah roh di dalam hidup kita? Indah sekali kalau gambar ini mau menunjukkan pada saudara dan saya. Kita urutkan dari roh kasih. Ibu bapak, Pentakosta melahirkan anak Tuhan itu, rohnya hidup di dalam kasih. Bernyala, berkobar-kobar untuk dapat mengasihi, bukan untuk membenci, apalagi untuk membuli. Buah roh yang kedua ditunjukkan ada roh sukacita. Roh Kudus menyalakan roh kita untuk bisa bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Stop perasaan hati sedih berlarut-larut. Berhentilah dari kehidupan yang meratap dan menangis terus-menerus. Tuhan mau menyalakan roh sukacita di hari Pentakosta buat kita semuanya. Kita lanjutkan di gambar itu, kita lihat ada roh damai sejahtera. Apakah hatiku penuh damai sejahtera? Hidupku tidak lagi gelisah, tidak lagi khawatir. Aku hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus yang menyalakan roh damai sejahtera itu dalam diriku. Kemudian kita lihat lagi ada roh kesabaran. Coba kita periksa, sesabar apakah aku hidup menjadi anak Tuhan terhadap orang lain, terhadap keluargaku, terhadap teman-temanku. Sungguhkah roh kesabaran itu tampak bernyala-nyala dalam diri kita ini? Kita lihat lagi bagaimana karya Roh Kudus itu akan menyalakan roh penguasaan diri. Kita belajar bisa menguasai diri. Ketika kita mau berkata, kita bisa ngerem. Kata-kataku ini kalau aku lontarkan akan menyakiti hati dia. Ucapanku ini akan merendahkan sesamaku. Aku perlu bisa ngerem, menguasai diri. Mintalah Roh Kudus menyalakan roh penguasaan diri dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana hari Minggu Pentakosta mengajari kepada saudara dan saya. Ada roh kebaikan. Anak Tuhan dikenal baik, suka menolong, bukan suka menghancurkan orang lain. Kerelaan hati untuk menjadi anak Tuhan yang baik itu butuh dinyatakan. Indah sekali kalau kita lihat di sana ada gambar tentang roh kelemah lembutan. Ucapan-ucapan yang lemah lembut. Bukan ucapan kasar, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata yang mengajak perkelahian, tidak. Tetapi hidup kita dipenuhi dengan roh kelemah lembutan. Bahkan kita boleh melihat di sana pada Minggu Pentakosta dinyalakan roh kemurahan hati. Bagaimana aku suka berbagi,
Aku rela memberi karena Roh Kudus yang menyalakan itu dalam hidupku. Dan yang terakhir ada roh kesetiaan. Aku mau belajar hidup setia. Setia mengikut Tuhan, setia menjadi anak Tuhan, bahkan setia di dalam menjaga hidup keluargaku. Indah sekali bukan? Maka pada hari ini saya rindu kita mengenang kembali berapa banyak orang di sekeliling kita sedang menjadi korban bullying. Orang-orang yang dibully tiap-tiap waktu. Mari bersama-sama kita berani mengatakan stop bullying. Aku tidak mau sampai terlibat dalam tindakan membuli orang lain. Aku perlu menjagai perasaan mereka seperti Tuhan menjagai perasaan hatiku. Saya rindu ini bukan sekedar menjadi pengetahuan kita, namun akan kita praktekkan dalam dunia nyata. Mari bersama-sama kita katakan, aku siap mengerjakan firman-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan mengubah hidupku lewat sebuah lagu, Tuhan bila hati kawanku. Kita nyanyikan lagu ini, bait 1, bait 2, dan bait 3 demikian. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari sekarang kita menaikkan doa berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajari hidup kami untuk peduli melihat keadaan di sekeliling kami. Ada banyak orang yang selama ini menjadi korban bullying. Ada banyak orang yang mengalami hidup ditindas dan disakiti oleh pihak yang lebih kuat. Tuhan, ajari kami peka terhadap maksud firman-Mu, bahwa kami tidak boleh membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Tuhan, bila ada di antara kami adalah anak-anak-Mu yang sedang menanggung bullying dari orang-orang di sekitar kami, malam ini kami bersatu hati mendoakan anak-anak-Mu, diteguhkan kembali hatinya, dipulihkan kembali kehidupannya, dan biarlah kami boleh memberi semangat bahwa kami mau menjadi sahabat bagi para korban bullying seperti ini.
atau pada malam hari ini, bila ada di antara kami adalah pelaku bullying, kami suka mengolok-olok orang lain, mari Tuhan, Engkau yang akan menjamah dan mengubah sikap hati kami. Engkau yang membentuk kepribadian kami menjadi baru, supaya setiap perkataan dan tindakan yang kami lakukan bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri, namun justru kami memikirkan kesenangan orang lain. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk mau berkorban dan melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kami. Hamba menyerahkan semua anak Tuhan yang mengikuti acara siaran online ini, baik yang di dalam kota maupun di luar kota, baik kami yang di dalam pulau maupun di luar pulau, baik kami yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Diberkati Tuhan, supaya hidup kami berani menghentikan bullying yang ada di sekitar hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu. Kami siap membawa kehangatan kasih Tuhan lebih jelas, lebih nyata bagi sesama. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sampai disinilah acara kalam pada saat ini. Tuhan berkati kebersamaan kita selalu. Salam sehat, sampai jumpa kembali. Amin.